يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukumul yaum ya ayyuhat thalabah la'alakum thayyibun. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mempelajari pelajaran kita, yaitu Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas peperangan-peperangan yang penting yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita telah membahas perang Badar ya pada tahun kedua Hijriah, kemudian perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas peperangan yang penting juga, yang besar, yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Khandaq yang terjadi pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah. Ya, sebabnya adalah yaitu Yahudi Bani Nadir yang berkhianat ya dulu ketika di Madinah mengadakan perjanjian ya berdamai dengan kaum muslimin. Jadi Yahudi di Madinah itu ada tiga suku, Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraizo. Bani Qainuqa sudah diusir karena telah melakukan pengkhianatan. Kemudian Bani Nazir pun diusir karena melakukan pengkhianatan, yaitu ketika Rasulullah dan para sahabatnya pergi ke perkampungan Bani Nazir, Yahudi Bani Nazir, untuk meminta diat, membayar uang diat ya. Kemudian salah seorang di antara mereka ingin membunuh Rasulullah ya, ingin pergi ke tempat yang tinggi kemudian melemparkan batu penggilingan ya kepada Rasulullah. Rasulullah berada di bawah dengan para sahabatnya. Maka seketika itu pula malaikat Jibril mengabarkan bahwasanya Yahudi Bani Nazir ini mempunyai rencana jahat. Akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya pulang ketika dikabarkan oleh malaikat Jibril tersebut. Dan seketika itu pula Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk mengepung Bani Nazir. Ya, akhirnya ya pengumpulan berlangsung dan mereka menyerah dan mereka akhirnya diusir dari kota Madinah. Sebagian besar mereka pindah ke daerah Khaybar karena di Khaybar tuh banyak ya saudara-saudara mereka dari Yahudi juga. Akhirnya mereka pindah ke daerah Khaybar. Dan pemimpin Bani Nazir bernama Huyai bin Akhtab. Akhirnya ketika mereka pindah ke Khaybar ya, mereka merasa dendam dengan kaum muslimin karena mereka telah terusir dari perkampungan mereka yang berada di Madinah. Akhirnya Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nazir tersebut, merasa sakit hati dan dendam ya, ingin menyerang kaum muslimin, tetapi mereka tidak mempunyai keberanian. Senjata mereka punya, perlengkapan perang mereka punya, tapi mereka seorang yang pengecut, tidak mempunyai keberanian untuk menyerang kaum muslimin. Akhirnya Huyai bin Akhtab dengan para Yahudi yang lain, mereka pergi ke Mekah untuk memprovokasi kaum Quraisy, untuk memprovokasi pemimpin dari kaum Quraisy, Abu Sufyan dan yang lainnya ya, memanas-manasinya agar pasukan Quraisy menyerang Rasulullah ya yang ada di Madinah, menyerang kaum muslimin yang berada di Madinah. Akhirnya mereka sepakat ya, kaum Quraisy mau ya dibujuk oleh Huyai bin Akhtab dan teman-temannya mau untuk menyerang Madinah. Kemudian tidak sampai di situ, Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nazir pun ya dia pergi ke suku Gotofan yang saat itu besar juga ya.
Maka suku Ghatafan pun ya diprovokasi agar bisa menyerang Madinah ya, dengan dijanjikan imbalan ya. Imbalannya yaitu bahwa hasil panen korma di Khaybar selama setahun ya, itu akan diberikan kepada suku Ghatafan, karena di Khaybar itu banyak pohon korma ya. Maka Yahudi memberikan iming-iming kepada suku Ghatafan ya, apabila bisa menyerang Rasulullah yang ada di Madinah, maka akan diberikan hasil panennya selama setahun. Akhirnya berkumpullah ya kekuatan yang sangat besar dari Quraisy dan kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya ya, orang-orang Tihamah, kemudian ya suku Quraisy, Kinana, maka berkumpul menjadi 4.000 orang. Sedangkan dari suku Ghatafan dan yang berada di sekitarnya 6.000 pasukan ya. Kemudian mereka bertemu ya di dekat Madinah menjadi 10.000 pasukan yang siap bertempur menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan penyerangan ini ya, peperangan ini dinamakan perang Ahzab ya. Ahzab itu adalah bentuk jamak dari hizb. Hizb adalah kelompok. Jadi Ahzab itu artinya kelompok-kelompok, karena pada saat itu bangsa Arab ya, mereka bersatu ya, berkelompok-kelompok menjadi satu, maka disebut perang Ahzab ya, karena jumlahnya sangat besar. Atau bisa disebut juga dengan perang Khandaq, karena pada saat itu kaum muslimin menggali parit ya, membentengi utara kota Madinah. Dan pasukan ini ya, pasukan Ahzab ini dipimpin oleh Quraisy ya, pemimpin Quraisy yaitu Abu Sufyan, dipimpin oleh Abu Sufyan. Dengan jumlah yang besar seperti ini ya, 10.000 yang melebihi dari jumlah penduduk Madinah yang pada saat itu berjumlah tidak sampai 10.000, maka bisa membumi hanguskan Madinah ya. Tetapi Rasulullah dan para sahabatnya tidak diam begitu saja. Rasulullah dan para sahabatnya mendapat kabar dari ya mata-mata Rasulullah, dari intelijen Rasulullah. Ketika mendapat kabar seperti itu, maka Rasulullah dan para sahabatnya ya mengadakan rapat penting ya, dalam rangka untuk menghadapi peperangan yang besar ini. Maka Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Setelah berdiskusi cukup panjang antara para pemimpin dan para pakar perang, mereka bersepakat mengambil pendapat yang diusulkan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sahabat Salman Al-Farisi ini berasal dari Persia, yaitu bukan dari orang Arab Persia ya, yaitu dari daerah Iran sana ya, kalau sekarang Iran ke atas sana ya. Maka Salman Al-Farisi memberi ide yang sangat bagus ya, dengan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dahulu ketika kami di negeri Persia, apabila kami dikepung, maka kami membuat parit di sekitar kami. Nah, ini merupakan strategi yang sangat jitu dan belum pernah dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya." Jadi ya, pasukan yang 10.000 itu tidak pernah berpikir akan ya dibuatkan parit yang sangat besar. Ini merupakan strategi yang belum pernah dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Maka bersegeralah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan rencana tersebut, dan beliau ya mempercayakan kepada setiap 10 orang untuk menggali parit seluas 40 hasta. Jadi setiap 10 orang tuh ya 40 hasta, yaitu sekitar 20 meter. Panjang paritnya itu ya di sebelah utara kota Madinah ya, panjang melintang. Jadi sekitar 12 kilometeran ya. Karena kota Madinah itu terjaga ya, di timur kota Madinah itu ada batu-batu tebing ya, batu-batu hitam, batu cadas hitam bekas lahar. Kemudian sebelah kiri kota Madinah juga ya terlindungi oleh batu cadas hitam bekas lahar. Jadi tidak mungkin bisa dilalui oleh orang-orang
ya, arah kiri yaitu arah barat itu tidak bisa dilalui karena ada batu cadas bekas lahar. Kemudian arah timur sebelah kanan juga tidak bisa dilalui oleh ya pasukan manapun karena ada batu cadas hitam bekas lahar. Kemudian sebelah selatannya itu juga tidak bisa dilalui karena banyak sekali kebun-kebun korma, kemudian perumahan Yahudi yang tidak bisa dilalui oleh pasukan perang. Maka Rasulullah membuat parit tersebut ya di atas, yaitu di arah utara, melintang ya di arah utara, jauh ya, sekitar kira-kira 12 km. Dan lebar parit tersebut lebarnya adalah 4,5 meter atau sekitar 5 meter. Lebar sekali ya, 5 meter, jadi selebar jalanan ya, jalanan raya. Kemudian dalamnya itu sekitar 3,5 meter atau 4 meter. Lebarnya 5 meter, dalamnya itu 4 meter. Jadi seperti sungai. Dan panjangnya itu sekitar 12 km. Wah, jauh juga. Setiap 10 orang itu menggali 20 meter. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya setiap hari ya menggali parit tersebut, tidak kenal lelah ya, karena musuh sedang dalam perjalanan. Apabila ya tidak selesai dalam menggali paritnya, maka akan habislah kota Madinah diserang oleh serangan yang sangat dahsyat yang berjumlah pasukan 10.000 orang. Maka dengan semangat Rasulullah dan para sahabatnya ya menggali parit tersebut. Dan pada waktu itu adalah musim dingin ya, musim dingin, dan perbekalan ekonomi sedang menipis, melemah. Banyak di antara para sahabat yang ketika menggali parit mereka dalam keadaan kelaparan. Bahkan banyak di antara para sahabat juga yang mengganjal perutnya dengan sebuah batu. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganjal perutnya dengan 2 batu. Saking laparnya kondisi kaum muslimin pada saat itu. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan seperti ini, yaitu dalam keadaan para sahabat berletih-letih menggali parit yang jaraknya sangat panjang dan sangat dalam, dan dalam keadaan yang sangat dingin karena musim dingin, dan dalam keadaan perut mereka yang lapar, maka banyak sekali tanda-tanda kenabian Rasulullah, mukjizat Rasulullah yang keluar pada saat itu. Yaitu suatu ketika Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah yang bernama Jabir bin Abdullah ya, melihat Nabi itu dalam keadaan kelaparan yang sangat luar biasa, dan para sahabat yang lain juga kelaparan yang sangat luar biasa. Maka Jabir tidak tega melihat Rasulullah dalam kondisi demikian. Maka Jabir pulang ke rumah, karena Jabir melihat di rumahnya ada seekor kambing ya, seekor kambing yang masih muda. Kemudian di rumahnya juga masih mempunyai sekitar 2,5 kilogram gandum ya. Kemudian dia menyembelih kambing tersebut dan meminta istrinya untuk masak gandum tersebut dan memasak kambing tersebut. Maka Jabir mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajaknya untuk makan ya, tapi secara sembunyi-sembunyi ya, dan agar sahabat-sahabat yang lain juga tidak ikut ya, karena banyak jumlah sahabat yang menggali parit hanya untuk Rasulullah dan beberapa orang saja, karena kambingnya kambing yang kecil, sedangkan ya gandumnya pun sedikit. Maka dengan seketika ya Rasulullah SAW memanggil seluruh penggali parit semuanya ya. Rasulullah memanggil seluruh penggali parit semuanya. Maka orang-orang pun berjalan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya Jabir bin Abdullah dengan berjumlah sekitar 1.000 orang ya. Maka Rasulullah SAW ya mendoakan makanan tersebut yang meludahi dan mendoakan makanan tersebut sehingga makanan itu menjadi berkah, sehingga semua orang bisa makan dengan kenyang dan makanan tersebut tidak habis-habis. Dagingnya, kuahnya,
kemudian gandumnya tidak habis-habis. Ini merupakan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada lagi mukjizat yang lain, yaitu saudara perempuannya Nu'man bin Bashir membawa sekeranjang kurma, ya, untuk ayah dan pamannya. Ya, kemudian dia berjalan melewati Rasulullah, maka Rasulullah meminta kepadanya beberapa butir kurma saja. Kemudian Rasulullah letakkan di atas baju. Lalu Rasulullah memanggil seluruh penggali parit. Maka mereka semua makan kurma tersebut. Tapi anehnya seakan-akan kurma tersebut tidak habis-habis. Sampai penggali parit itu mereka meninggalkan Rasulullah. Sampai kurma tersebut masih berjatuhan dari baju-baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari ujung-ujung bajunya. Ini merupakan mukjizat Rasulullah ketika perang Khandaq, dan banyak lagi mukjizat yang Allah perlihatkan kepada kaum muslimin ketika menggali Khandaq. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan para wanita dan anak-anak di sebuah benteng yang sangat kokoh. Mereka ditempatkan di sebuah benteng yang tinggi yang sangat kokoh. Kemudian kota Madinah, Rasulullah amanahkan kepada Abdullah bin Umi Maktum. Maka ketika kaum Quraisy telah sampai di Madinah, mereka kaget dengan Khandaq, dengan parit yang sangat panjang yang mereka tidak bisa untuk menyeberangi kota Madinah, karena paritnya itu tidak bisa diloncati oleh kuda. Dalamnya 3,5 meter, panjangnya lebarnya 5 meter, maka kuda pun tidak bisa meloncati. Seandainya kuda itu meloncati, pasti mereka jatuh ke dalam parit, dan ketika mereka jatuh, maka dengan gampang pasukan kaum muslimin memanah mereka dari atas. Kemudian jumlah pasukan kaum muslimin hanya sekitar 3.000 orang saja. Jadi perbandingan yang sangat jauh. 3.000 melawan 10.000 pasukan. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kaum muslimin ketika melihat pasukan kaum musyrikin yang berjumlah banyak tersebut, maka mereka semakin bertambah keimanan mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Al-Ahzab, Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ra'al mu'minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima." Dan tatkala orang-orang mukmin melihat pasukan yang banyak tersebut, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Jadi bukan semakin takut, malah imannya semakin bertambah. Ini dari orang-orang beriman. Sedangkan orang-orang yang munafik yang berada di Madinah, atau orang yang imannya lemah, ketika melihat pasukan musuh yang sangat besar tersebut, mereka malah takut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, wa idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradum ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya itu tidak menjanjikan kepada kita ini melainkan hanya tipuan belaka. Jadi mereka menganggap bahwasanya Allah dan Rasulnya itu hanya menipu belaka ketika datang pasukan yang besar tersebut. Tapi anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara sebab terjadinya perang Khandaq atau perang Ahzab. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Ustaz tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.